Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Bu. Ya, oke, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Kodik. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu satu orang pimpin doa. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Sekarang silahkan berdiri semua, kita menyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Aku berdiri dari pandu ibuku, Indonesia. Masih semangat hari ini? Masih. Oke, supaya tambah semangat, Ibu cek apakah masih konsentrasi. Oke, jadi kalau Ibu mengatakan selamat pagi atau pagi, tepuk 1, kalau Ibu mengatakan siang, 2, kalau malam, 3. oke, kita cek konsentrasi pendengaran. Selamat pagi, selamat siang, siang, malam. Oke, terima kasih. Sekarang kita konsentrasi, fokus ke matanya. Masih tidak ngantuk atau bagaimana? Ini berapa? 1, 2, 3, 5, 2, 3, 1, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oh, siap belajar. Oke, kita sekarang lanjut ya. Nah, kemarin apakah kalian pernah menggunakan Google Translate atau ChatGPT atau asisten suara? Pernah. Nah, ChatGPT ini biasanya kalian gunakan pada saat apa? Yang mana biasa kalian gunakan di sini? ChatGPT. Biasanya kalian gunakan untuk mencari informasi. Oke, bagus. Sekarang yang kedua, apakah semua hasilnya bisa langsung dipercaya? Tidak langsung. Oke, lanjut. Nah, tujuan, sebelum kita ke tujuan, kalian harus tahu dulu manfaatnya. Apa sih manfaat belajar etika dan resiko AI? Jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membantu kita lebih cepat mengetahui informasi. Namun kalian harus pintar-pintar memilah apakah informasi tersebut benar atau salah. Nah, oke, sekarang ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Pertama, kalian diharapkan mampu memahami etika. Jadi dalam menggunakan AI, kalian harus bisa menggunakan tapi harus beretika. Jadi ada batasannya. Kemudian, murid atau kalian juga diharapkan mampu menganalisis manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus juga mengetahui manfaatnya, ya, dan resikonya. Nah, studi kasus, perhatikan ini. ChatGPT digunakan untuk mengerjakan PR tanpa dipelajari. Menurut kalian, kasus seperti ini bagaimana ini? Ini nanti tugasnya ya. Jadi, apakah digunakan untuk mengerjakan PR tanpa dipelajari terlebih dahulu? Apakah ini benar atau salah? Salah. Mengapa kalian mengatakan salah? Karena informasinya belum tentu semuanya benar. Tergantung prompt yang kalian masukkan. Kemudian ini webcam video yang menyebarkan hoax. Nah, ini juga sering kalian perhatikan video-video di Facebook atau di mana, di TikTok.
Nah, kadang ada kayak manusia atau orang jalan di atas air, ya. Itu video, apakah itu jadi kalian harus bisa menganalisisnya apakah itu benar atau tidak. Ya. Kayak misalnya juga video-video kayak manusia dipotong, dipenggal-penggal bagaimana seperti itu kalian harus pintar-pintar, harus punya etika, harus mengetahui apakah itu benar atau tidak. Jangan langsung percaya sepenuhnya ya. Jadi kalian harus pintar-pintar atau punya etika dalam sosial media ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Dari ketiga kasus tersebut, manakah yang etis dan tidak etis digunakan? Oke, kita kembali yang mana etis. Nah, perhatikan yang mana etis dari ketiga ini. Oke, terima kasih. Yang ketiga, ini bagus ya. Kemudian lanjut. Nah, apa itu KA dan etika? Kemarin sebelumnya sudah pernah kita pelajari. KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Di mana kecerdasan ini? Buatan mesin. Sama dengan kecerdasan Manusia. Ya. Tapi dalam penggunaannya kita harus memiliki etika, karena kecerdasannya belum tentu semuanya benar ya, karena yang buat ini manusia, jadi kita kembalikan ke manusia, jadi sepenuhnya itu ke manusia ya. Nah ini prinsip etika, tidak merugikan orang lain. Nah, dalam sosial media, prinsip etikanya itu tidak merugikan orang lain. Yang kedua, menjaga privasi data. Jadi jangan, biasa kalian minta data seseorang, jangan asal menyebarkan begitu saja ya. Sesuaikan dengan apa kegunaannya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan AI untuk kebaikan. Ya. Yang keempat, transparansi atau jelas asal usul. Keadilan, tidak diskriminasi ya. Nah, contoh penggunaan KA yang etis. Yang pertama, membantu belajar bahasa dengan Google Translate. Nah, biasanya ini digunakan kalau bahasa Inggris yang sering kita gunakan ya. Nah, ini kalau ada dalam bahasa Inggris kita tidak mengerti artinya, maka gunakan Google Translate. Yang kedua, ChatGPT. Yang ketiga, aplikasi kesehatan memantau olahraga. Kemudian rekomendasi musik. Masih ada yang sering digunakan? Masih. Apa itu? Apalagi? Banyak lagi ya. Bagus semua pendapatnya. Nah, ini penggunaan contoh penggunaan KA yang tidak etis. Nah, itu ya. Menyalin tugas dari ChatGPT tanpa belajar. Jadi kalau kalian mencari informasi di ChatGPT atau Gemini, jangan langsung itu saja yang dimasukkan jika kalian ada PR. Tapi kalian harus menggunakan bahasanya sendiri. Ini hanya sebagai referensi atau penunjang. Namun ini kemudian membuat depth untuk merugikan orang lain. Menyontek saat ujian dengan AI. Jadi nanti kalau ujian jangan membuka Google atau Cici menyebarkan hoax dari hasil AI. Ya? Ada pertanyaan? Nah, ini contohnya ya. Ya, foto yang biasanya kalian pakai di Gemini VO3. Itu ya, foto yang bisa berbicara. Pernah gunakan, mencoba? Pernah, ya? Nah, itu ada yang bisa digunakan ke hal negatif, bisa ke positif, tergantung. Kita lanjut ya, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Silakan dibagi kelompoknya sesuai kemarin.
Kelompok sebelumnya silahkan bagi kelompok. Kita bagi tugasnya ya. Ini dikerjakan berdasarkan apa perintah dari LKPD ini ya. Ini. Oke, silakan dikerjakan sesuai permintaan LKPD-nya. Sembarang aja. Kelompok berapa kalian? Yang sudah ada jadi, coba download yang mana termasuk EA dan yang mana hoax. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, perwakilan. Oke, satu kelompok maju untuk presentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau memberikan saran, silahkan. Kalau sudah dipresentasikan sama temannya. Seorang siswa menggunakan Google Translate untuk memahami teks bahasa Inggris, lalu berusaha belajar artinya. Etis. Alasannya, karena siswa menggunakan Google Translate sebagai alat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Ada bertanya? Tidak ada? Berikan aplaus. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kelompok lain bagaimana? Nanti itu tugas-tugasnya yang hasilnya nanti itu dikumpul ya. Dikumpul sebelum selesai pembelajaran. Nah, oke. Bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ini kesimpulannya ya. Oke, kesimpulannya AI adalah jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas berikutnya, nah di perpustakaan sudah ada disiapkan buku coding. Ya, nah tugas berikutnya kalian pelajari tentang membuat konten atau audio dan video digital. Jadi menggunakan konten menggunakan digital. Jadi bisa menggunakan membuat video ya. Jadi kalian modifikasi videonya. Oke? Jadi itu tugas berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Oke, dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat.